Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Saka Movie akan ceritain The Rescue tahun 2020. Terlihat regu penyelamat yang bersiap berangkat ke lokasi kilang minyak yang terbakar. Pemimpin regu penyelamat itu bernama Kapten Gao Qian. Sesampainya di dekat lokasi, Kapten Gao minta untuk diturunkan dari helikopter. Dengan perlahan, dia turun untuk mencapai lokasi kilang minyak. Akhirnya dia dapat sampai di tempat kilang minyak. Dia segera menyelamatkan para korban yang terluka. Dengan penuh perjuangan, dia berusaha menyelamatkan semua orang yang ada dan mengaitkan mereka untuk ditarik ke helikopter. Scene berpindah, di mana regu penyelamat kedatangan pilot baru bernama Yuling. Yuling ini adalah pilot perempuan yang sangat mahir dalam menerbangkan helikopter. Yuling ia lalu diperkenalkan pada Kapten Gao Qian dan anggota regu lainnya. Mereka lalu mengadakan meeting kecil, di mana saat meeting terjadi perbedaan pendapat antara pilot Yuling dan tim penyelamat. Di sini Yuling tidak sependapat dengan tim untuk mengorbankan nyawa demi menyelamatkan nyawa orang lain atau korban. Yuling berpendapat di samping menyelamatkan seseorang, mereka juga harus memperhitungkan untuk menyelamatkan diri sendiri juga. Setelah meeting, mereka mengadakan latihan penyelamatan di daerah pegunungan. Di tengah pelatihan, terjadi masalah di joystick helikopter. Mereka yang ada di dalam langsung panik dan memaksa untuk melakukan pendaratan darurat. Dalam keadaan genting tersebut, mereka melihat ada air terjun di depan mereka dan memutuskan untuk mendarat di sana. Beruntung, mereka dapat mendarat dengan selamat. Setelah melakukan pendaratan, pilot Yuling memarahi kopilot karena tidak mengecek kondisi helikopter dengan teliti sebelum terbang. Kapten Gao Qian segera melerai mereka berdua. Kapten Gao bilang bahwa sepertinya mereka harus menginap di gunung itu dikarenakan cuaca yang tidak menentu. Saat berkemah, Kapten Gao mengobrol bersama Yuling. Dia menceritakan pengalaman pertamanya menjadi regu penyelamat, di mana pertama kalinya dia menyelamatkan seseorang adalah seorang wanita di sebuah pegunungan. Wanita itu adalah mantan istri Kapten Gao yang sudah meninggal. Kapten Gao sekarang tinggal bersama anak semata wayangnya bernama Chong Chong. Scene berlanjut, di mana terjadi gempa di suatu pegunungan hingga menyebabkan tanah longsor yang menutupi jalan dan menyebabkan beberapa mobil yang lewat mengalami kecelakaan. Regu penyelamat segera datang ke TKP dan melihat ada satu orang yang selamat. Juga ada sebuah tanker yang terjepit di sebuah tebing dan bisa meledak sewaktu-waktu. Mereka lalu berencana memindahkan tanker itu ke lokasi yang lebih aman. Sayangnya, tiba-tiba tanker itu meledak sebelum dipindahkan dan menyebabkan orang yang masih selamat jatuh ke sungai. Segera saja, regu penyelamat mengejar orang tadi yang hanyut ke sungai dan berusaha menyelamatkannya. Mereka mencoba untuk turun dan mengaitkan mobil berisi orang itu. Mereka turun dan menuju mobil itu untuk mengeluarkan korban. Penyelamatan itu penuh resiko, di mana ternyata ada batang pohon yang menjepit si korban. Namun akhirnya mereka bisa mengeluarkan korban itu dan membawanya ke helikopter. Scene berpindah saat regu penyelamat mengadakan open day yang dihadiri oleh banyak sekali pengunjung dan anak-anak. Kapten Gao juga mengajak sang anak untuk ikut di acara itu dan mencoba naik helikopter. Chong Chong sangat senang karena akhirnya dia bisa naik helikopter, dan sang ayah bilang pada Chong Chong untuk mengucapkan terima kasih pada pilot Yuling.
Chong Chong pun mengucapkan rasa terima kasihnya pada Yuling dan berkata kalau dia punya keinginan lagi, Kapten Gao segera menutup mulut sang anak karena dia tahu anaknya suka bercanda. Namun Chong Chong tetap saja berusaha mengatakan keinginannya dan bertanya pada Yuling apakah dia menyukai ayahnya karena ayahnya menyukai Yuling, dan bertanya apakah Yuling mau menjadi ibu baru Chong Chong. Saat itu Yuling dan Kapten Gao pun menjadi salah tingkah. Berlanjut ke acara open day itu, tiba-tiba alarm tanda bahaya menyala hingga membuat semua pengunjung panik. Regu penyelamat segera berkumpul dan rapat mendadak. Ternyata terdapat sebuah pesawat yang sedang terjebak cuaca ekstrim dan hujan petir. Regu penyelamat pun segera menuju lokasi. Di tempat lain, pesawat yang terjebak badai akhirnya bisa lolos dari awan badai. Sayangnya, masalah tidak berhenti di situ. Karena setelah keluar dari badai, pesawat mengalami ledakan mikro dan mengharuskan pesawat mendarat darurat di atas laut. Sang pilot pesawat berusaha sekeras mungkin untuk mendarat dengan selamat di atas laut. Setelah pesawat dapat mendarat di atas laut, regu penyelamat datang dan berusaha mengaitkan ekor pesawat supaya pesawat tidak tenggelam. Pengait hanya bisa menahan pesawat selama 15 menit dan regu penyelamat diharuskan untuk bergerak cepat. Anggota penyelamat lalu masuk ke kabin pesawat dan menyelamatkan para penumpang yang terluka. Evakuasi berlangsung hingga pengait sudah tidak bisa menahan pesawat lagi, sedangkan masih ada 8 orang lagi yang harus diselamatkan. Keadaan bertambah genting karena ekor pesawat mulai tenggelam. Regu penyelamat pun mempercepat proses evakuasi. Saat mereka akan mengevakuasi sang kapten pilot, pengait sudah tidak dapat menahan badan pesawat dan terputus. Hal itu menyebabkan badan pesawat mulai tenggelam karena kemasukan air dan pesawat terbelah menjadi dua. Saat itu Kapten Gao Qian melompat untuk menyelamatkan rekannya yang sedang berada di kokpit. Saat Kapten Gao sampai di kokpit yang sudah tenggelam, ternyata rekannya itu malah terjepit. Kapten Gao berusaha mengeluarkan rekannya itu, namun sangat sulit. Kapten Gao sudah mimisan karena kekurangan oksigen. Namun, tetap saja dia belum berhasil menarik keluar rekannya. Rekannya itu pun menyuruh Kapten Gao Qian untuk segera pergi dan meninggalkannya. Dengan berat hati, Kapten Gao pun pergi keluar. Dan rekannya itu pun meninggal di kokpit pesawat yang terus tenggelam. Upacara penghormatan pun dilakukan oleh regu penyelamat untuk salah satu anggotanya yang gugur dalam bertugas. Kapten Gao Qian yang merasa sangat menyesal karena gagal menyelamatkan rekannya itu, memutuskan untuk berhenti dari regu penyelamat. Setelah beberapa waktu berlalu, Yuling datang ke rumah Gao Qian. Dia membujuk Gao Qian kembali ke regu penyelamat. Tetapi Gao Qian merasa ragu dan masih trauma melihat temannya yang meninggal dalam tugas. Dia juga takut hal itu akan mempengaruhi tindakannya saat menjadi seorang kapten. Setelah berbincang di luar, mereka kembali ke dalam rumah dan mencari Chong Chong. Ternyata Chong Chong sedang ada di dalam kamar mandi dan memanggil-manggil ayahnya karena matanya mengalami masalah dan tidak bisa melihat. Gao Qian dan Yuling pun segera membawa Chong Chong ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan di rumah sakit, dokter berkata bahwa Chong Chong mengalami tumor otak dan menyebabkan hilangnya penglihatan.
Chong Chong harus dioperasi untuk bisa sembuh, namun keberhasilannya hanyalah 30%. Saat Chong Chong akan dioperasi, terdapat berita di TV bahwa terjadi kebakaran di sebuah kapal bermuatan gas dan banyak anggota penyelamat yang terluka. Chong Chong lalu berkata pada sang ayah untuk menyelamatkan mereka. Gao Qian merasa khawatir pada Chong Chong dan bertanya apakah dia akan baik-baik saja operasi sendirian. Yang dijawab oleh sang anak bahwa dia baik-baik saja dan ayahnya sang pahlawan harus kembali. Setelah mendengar perkataan anaknya itu, Gao Qian segera menuju kantor pusat dan mengadakan rapat kecil dengan rekannya. Gao Qian segera bergegas menuju ke lokasi bersama pilot Yuling. Saat perjalanan, Gao Qian teringat akan anaknya yang sedang menjalani operasi. Setelah sampai di TKP, Yuling berpesan bahwa waktu evakuasi hanya 15 menit. Regu penyelamat segera turun ke kapal dan mengevakuasi orang-orang yang terjebak di dalam kapal. Saat proses evakuasi itu, terjadi ledakan di mana-mana dan beberapa kali. Saat Gao Qian dan rekan-rekannya sampai di safe room, dia menghubungi orang-orang yang masih terjebak di dalamnya. Dia meminta untuk pintu dibuka, sehingga air di dalam bisa memadamkan koridor. Saat pintu dibuka, listrik yang ada di koridor pun padam karena air dari safe room. Setelahnya, mereka segera menyelamatkan diri. Namun, saat mereka akan keluar, jalan keluar malah tertutup oleh api. Gao Qian pun berencana untuk meledakkan tabung pemadam kebakaran untuk memadamkan api itu. Kapten Gao Qian pun segera menuju ruangan tempat gas pemadam kebakaran dan meledakkan gas-gas itu. Api akhirnya bisa padam setelah gas pemadam kebakaran itu meledak. Namun sayangnya, setelah rekannya dapat keluar, Gao Qian masih terjebak di dalam karena kobaran api. Gao Qian pun menyuruh rekan-rekannya untuk segera keluar dan menyelamatkan korban-korban terlebih dahulu. Saat waktu tinggal tersisa 5 menit, terjadi ledakan besar di kapal itu dan menyebabkan Gao Qian gagal menuju ruang pendingin api. Dia pantang menyerah dan mencari jalan lain. Sialnya, terjadi ledakan yang lebih besar dan melemparkan Gao Qian hingga tersangkut di ruang mesin. Regu penyelamat lain yang telah berhasil mengevakuasi para korban di kapal lain melaporkan bahwa Kapten Gao Qian masih terjebak di dalam kapal. Yuling yang mendengarnya pun berkata akan kembali ke kapal itu. Namun ketua regu melarangnya karena bisa jadi akan ada lebih banyak korban. Karena kapal akan segera meledak, Yuling pun nekat akan kembali ke kapal sendirian dan menyuruh yang lainnya keluar dari helikopter. Saat Yuling akan berangkat, Gao Qian menghubungi Yuling dan berkata agar jangan kembali ke kapal karena api sedang tidak terkendali dan dia sedang terjebak. Yuling lalu berkata padanya bahwa pasti ada jalan lain untuk keluar dan mereka semua menunggunya. Begitu juga dengan Chong Chong. Gao Qian meminta tolong pada Yuling untuk menemui Chong Chong di rumah sakit dan jangan mengatakan apa yang sudah terjadi. Katakan saja bahwa ayahnya akan menjemputnya setelah dia selesai bertugas. Mendengar perkataan Gao Qian, Yuling pun menangis dan berteriak pada Gao Qian untuk tidak menyerah. Di dalam kapal itu, Gao Qian pingsan dan memimpikan anaknya yang sedang bernyanyi untuknya. Tak lama setelah itu, Gao Qian tiba-tiba sadar kembali dan menjadi bersemangat untuk selamat demi anaknya. Saat Gao Qian berhasil keluar dari himpitan mesin, kapal meledak hebat dan Gao Qian pun segera berlindung. Kapal mulai tenggelam dan dipenuhi dengan air. Beruntung Gao Qian dapat bertahan dari ledakan itu dan berusaha berenang keluar dari dalam reruntuhan kapal. Setelah Gao Qian berhasil berenang mencapai permukaan air, dia menghubungi Yuling untuk segera menjemputnya. Yuling langsung berteriak gembira dan bergegas menjemputnya. Scene berlanjut di rumah sakit.
di mana Gao Qian yang selamat menjemput anaknya. Dia mendapat kabar bahwa operasi Chongchong tidak berjalan lancar. Hal itu membuat Gao Qian seketika menangis. Dia hanya bisa melihat sang anak terbaring lemah dan berkata bahwa Chongchong pasti bisa melewati ini semua karena dia anak pemberani. Dia juga bilang bahwa sang ayah telah kembali. Beberapa minggu kemudian, Gao Qian dan Yuling menemani Chongchong pergi ke pesta salah satu temannya. Mereka bermain dan bergembira bersama. Kemudian film pun akhirnya berakhir. Itulah cerita The Rescue. Menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating yang kamu berikan buat film ini? Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin notifikasinya ya guys. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.